Baik, Smart Viewers, jika di tahun 2025 kemarin pengeluaran kamu masih nggak bisa dikontrol, nah sekarang kita udah bersama dengan Kak Agustinus Winoto. Kita mau membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengendalikan pengeluaran agar kita bisa memperbaiki nih kesalahan yang kita lakukan di tahun 2025 kemarin supaya di tahun 2026 keuangan kamu menjadi lebih stabil. Mungkin untuk Kak Agustinus boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you ya. Mungkin Smart Viewers, kenalkan nama saya Ino dari Accounting BINUS. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Akuntansi BINUS University. Oke, mungkin boleh nih Kak Ino, kan kemarin kita udah mendengar kabar bahwa di akhir tahun 2025 kemarin UMP Jakarta ini mengalami kenaikan jadi 5.720.000. Bagaimana menurut pandangan Kak Ino sendiri terhadap kebijakan ini? Oke, jadi memang kenaikan ini tuh kenaikan yang ditunggu-tunggu ya bagi sebagian orang, tentunya banyak orang mengharapkan kenaikan seperti ini. Nah, kenaikan ini memang di satu sisi membawa hal yang positif tentunya, ini ditunggu oleh para pekerja. Namun di sisi lain, ini juga harus diimbangi dengan kalau saya sebutnya sisi produktivitas dari perusahaannya. Kenapa? Karena kalau perusahaannya tidak bisa mengimbangi dengan tingkat produktivitas yang baik, ini akan justru akan menambah beban bagi perusahaan tersebut. Dia akan menambah beban yang mana dia harus berimbang. Nah, itu yang menjadi titik kuncinya. Kalau mungkin dari sisi masyarakatnya sendiri nih, kebijakan ini apakah mungkin berarti membantu ya masyarakat dari segi ekonomi terutama ya, karena kenaikan ekonomi ya jelas membantu untuk kayak pengeluaran seperti itu. Betul. Nah, masih terkait nih dengan ekonomi gaji gini-gini, menurut Kak Ino sendiri apakah masih masuk akal kalau hidup itu cuma berdasarkan dengan gaji bulanan aja? Jadi nggak ada pemasukan lain selain dari gaji bulanan yang kita anggap aja menggunakan standar UMP Jakarta sekarang 5.720.000 ini. Oke, baik. Mungkin kalau kita bicara secara teori, hal ini masih lumrah ya, karena memang ya kita harus katakan tidak semua orang itu mungkin beruntung punya beberapa pekerjaan, beberapa sampingan. Tapi juga di sisi lain juga saya juga melihat mungkin teman-teman ya, bukan mahasiswa sih, tapi mungkin karyawan-karyawan di kita pun di kampus ini juga ada yang punya side job yang mana tidak hanya mengandalkan satu pekerjaan, tapi dia punya sampingan, misalkan malam dia ojek online dan sebagainya. Nah, jadi kembali lagi apakah memang itu possible mungkin atau enggak dari gaji bulan ke bulan? Tentu secara teoritis harusnya bisa, karena memang dari angka UMP ini kan mereka sudah ada takarannya ya. Mungkin saya tidak bisa break satu-satu, tapi sudah dihitung sedemikian komponen-komponen hidup ini sudah dimasukkan. Itu bisa, tapi memang nah ini yang sempat saya singgung sebelumnya, memang kondisi kita ini kita nggak bisa pungkiri bahwa kondisi ekonomi ini tuh kadang memang unpredictable. Jadi kita tuh harus punya satu ketahanan lah nanti, ketahanan keuangan terutama dalam hal ini. Gitu. Baik, berarti singkatnya nih, ada yang harus dikorbankan kalau misalnya kita mau bertahan hidup hanya berdasarkan gaji bulanan aja. Misalnya mungkin jadi susah untuk sering keluar-keluar sama teman atau buat nongkrong gitu, jadinya harus dikorbankan sedikit, apalagi mungkin untuk perantau yang harus menambah biaya buat sewa rumah atau kontrakan gitu. Ya, saya gitu jawab ya. Oke. Kalau ini tips, kalau ini saya pribadi, pengalaman pribadi, nongkrong itu boleh nggak? Boleh. Caranya gimana? Ikut ngumpet nongkrong, teman pesen kita duduk aja. Enggak ya. Jadi memang tantangannya terutama Gen Z ya, ini generasi muda ini memang di lifestyle-nya kalau saya bilang, maksudnya
menjamur. Saya sempat mention dulu ada promo-promo yang menarik ya, kita pergi tiba-tiba SMS masuk, notifikasi masuk, promo diskon buy one get one dan sebagainya. Itu yang mendorong. Kemudian belum lagi kita selalu setiap hari, mungkin setiap waktu terekspos dengan yang namanya sosmed ya. Sosmed ini, waduh iklan, waduh ini, waduh artis gue pakai ini, gue juga pengen nih. Nah itu memang di kondisi yang seperti ini, kondisi yang memang tidak menentu, harus ada rem dari diri sendiri bahwa yuk bisa yuk apa yang memang belum waktunya atau yang bisa ditahan, ya kita tahan aja. Jangan hanya ngikutin YOLO ya, istilah YOLO itu di satu sisi mungkin ada bagusnya, tapi kita harus lihat juga bahwa untuk sisi keuangan ini sebenarnya menjadi, saya sebutnya lampu kuning lah, seperti itu. Berarti langkah pertama ketika memiliki resolusi untuk ini nih keuangan aku harus diperbaiki nih di tahun yang berikutnya, itu langkah pertamanya adalah bisa menahan diri sendiri ya, mencegah untuk ikut-ikutan temen gitu ya, atau ikut-ikutan tren yang sedang viral di TikTok. Kalau selain itu nih, langkah rasional lain yang perlu dimiliki masyarakat saat mereka ingin memperbaiki keuangannya. Oke, satu tips dari saya, ini sejalan ya, kebetulan saya sebagai dosen pun juga banyak keliling tentang budgeting, saya sebutnya budgeting. Budgeting ini topik yang saya pernah bawakan juga tahun lalu, kebetulan dapat kesempatan kepada teman-teman kita TKI di luar negeri, sampai tingkat SMA pun saya pernah sampaikan budgeting. Jadi cara setelah tadi kita punya mindset untuk menyetop, itu kita nggak bisa bicara ya udah hanya sekedar mindset, hanya sekedar niat dan cita-cita. Itu harus dibarengi dengan satu tindakan nyata, satu tindakan action nyata yang mana saya sebutnya adalah budgeting. Ketika kita membuat budgeting, kita harus tahu dulu nih, seperti apa sih pos pendapatan kita, pengeluaran kita apa aja sih. Kita harus ukur, kita harus lihat apakah sebenarnya angka-angka ini masuk akal apa enggak. Oh, saya punya pendapatan, let's say 100 juta gitu kan. Nggak apa-apa dong kalau saya mau jajan 1 juta, 2 juta sebulan, ya masuk akal. Tapi kalau sebaliknya, gaji saya 5 juta tadi, misalkan sesuai UMP. Tapi hobi saya, wah kalau ada handphone baru saya ngantri tengah malam biar dapat nomor 1 gitu kan. Itu menjadi satu tantangan ya, atau itu warning lah harusnya, kesadaran buat teman-teman untuk ya it's not the right time lah menurut saya gitu. Berarti harus diatur juga terkait dengan flow pengeluarannya gitu ya. Jadi nggak boleh langsung dihabisin gajinya gitu. Betul. Oke, tapi kenyataannya nih, Kak, banyak orang udah rencana, tapi ujung-ujungnya gagal. Kira-kira nih, yang paling sering jadi titik kegagalan resolusi baru mereka ini apa? Oke, ya kegagalan ini biasanya ada beberapa hal ya. Mungkin yang pertama yang saya bisa lihat adalah perhitungan yang kurang maksimal ya, kurang maksimal nih. Maksudnya tadi, selama ini sudah ngitung pencatatan pendapatan berapa, pengeluaran berapa. Tapi ternyata ada pos yang selama ini tidak terhitung. Contoh, saya pernah sampaikan, hati-hati sama yang namanya bocor halus. Bocor halus misalnya gini, saya udah spare, saya mau nongkrong nih, budget saya 200.000 minggu ini. Oke, saya 200.000, tapi saya lupa hitung. Saya kesana naik mobil, pakai bensin, pakai parkir, habis nongkrong diajak makan, bablas. Nah itu saya bilangnya bocor-bocor halus itu. Belum lagi ditambah dengan tadi godaan-godaan FOMO, godaan-godaan sosial yang waduh, masa hari ini kopi aja, udahlah tambah dikit lah, tambah ini rotinya, udah roti nanti penasaran nyoba ininya breakfast setnya, lunch setnya, terus bertambah-tambah terus. Itu yang saya bilang tidak di-maintain. Nah, itu yang biasanya juga jadi masalah. Orang sudah siapkan budgeting gitu kan, udah siapkan budgeting A, B, C selama ini, tapi dia tidak maintain, dia tidak lihat
bagaimana sih progresnya selama sebulan ini. Itu yang in the end, loh ternyata udah tanggal 20 kok habis ya, kok tanggal 20 udah minus nih, udah mau minus nih, udah puasa nih besok gitu. Terus kayaknya dari yang sering aku lihat-lihat juga, mungkin yang bocor alusnya itu kayak mereka pakai budget minggu depan buat minggu ini dengan embel-embel minggu depan nggak dilakuin deh, mungkin gitu juga ya? Bisa juga. Jadi harus pandai-pandai kontrol diri, harus. Tapi kalau misalnya kayak gitu Kak Ino, dia pakai budget yang minggu depan buat minggu ini, terus bener-bener nih minggu depan dia nggak ngelakuin hal itu. Jadi budgetnya ya emang dipakai buat di minggu ini aja. Kayak gitu tuh nggak apa-apa nggak sih Kak? Atau itu juga mempengaruhi? Bisa mempengaruhi? Bisa atau tidaknya itu tergantung dari poin kedua yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan evaluasi. Ketika kita tadi melakukan minggu pertama, oke lah, lebih sedikit budgetnya. Minggu kedua kita tidak pergi. Ya, tapi apakah selesai? Nah, kita kan nggak tahu. Minggu kedua bener nggak nongkrong, tapi tiba-tiba, diajak ini misalkan malah pergi liburan sekalian gitu, malah pergi yang jauh. Biasa nongkrong di kafe, tiba-tiba, masa ini kita ke puncak yuk sekali-sekali gitu kan. Itu jadi hal-hal yang menyebabkan perlu adanya evaluasi berkala. Pun misalkan minggu kedua ini tidak nongkrong seperti Kak Aura bilang. Tapi terus bilang, waduh minggu ketiga, udahlah minggu lalu kita udah nggak nongkrong nih, nggak apa-apa lah minggu ini kita agak hedon dikit gitu kan. Lupa dia sama minggu pertamanya dia sudah offside istilahnya. Nah itu perlu yang namanya evaluasi berkala sebenarnya itu. Baik. Nah berarti selain dari faktor dari diri sendiri ya, harus evaluasi sering-sering mengenai rencana yang sebelumnya terkait budgeting. Berarti itu evaluasi setiap bulan ya, wajib? Oke, benar. Evaluasi ini sebenarnya kalau memang orang baru pertama kali, sebaiknya sih memang tiap bulan. Ya, kalau mau lebih rajin lagi ya mungkin tiap minggu. Kalau tiap hari kebanyakan ya. Tiap minggu, terutama yang paling expense terbesar itu kan biasanya weekend. Kalau weekdays mungkin buat teman-teman binusian, ada uang jajan, makan ini, ke kampus, nggak kemana-mana. Tapi kan resiko terbesar itu adalah weekend. Wah, habis kampus kita ke mall, deket nih CP, deket nih GI gitu kan, pergi. Nah, itu yang riskannya. Ketika orang sudah punya, nanti ketika dia sudah rutin, bulanannya sudah tidak melakukan evaluasi, sudah terbiasa, dia bisa nahan, itu akan secara nggak langsung, itu akan menjadi habit, Kak. Jadi tanpa disadari, dia sendiri bisa menyesuaikan. Saya nggak bilang ngerem ya, maksudnya menyesuaikan. Kapan saya harus gas, kapan saya harus rem sedikit, kapan rem banyak, kapan bisa gaspol lah kayak gitu. Baik. Mungkin nih berikutnya, karena waktu kita juga terbatas banget ya. Mungkin terakhir nih, kalau misalnya menurut Kak Ino sendiri, tahun 2026 ini memaksain nih masyarakat milih antara gaya hidup dan ketenangan finansial. Apa yang paling sulit namun paling perlu dilakukan dalam mempertimbangkan hal itu? Oke, baik ya, tentu teman-teman harusnya sudah tahu jawabannya ya. Tentu kita harus pakai yang kedua, yaitu ketenangan finansial. Kenapa teman-teman? Kalau saya di kelas saya akan ngomong begini, hidup Anda masih panjang, ya kan? Anda jangan hidup untuk hari ini, minggu ini, bulan ini, let's say tahun ini. Hidup Anda itu panjang. Anda kuliah, Anda lulus, Anda masih cari kerja. Mungkin sekarang ini hidupnya masih happy, ya. Masih ada orang tua, masih dapat uang bulanan. Ya, syukuri dan nikmati. Saya bukan berarti anti, tidak. Tapi Anda harus tanamkan kebiasaan sejak dini, yaitu bagaimana Anda bisa mengatur keuangan Anda. Untuk apa sih ketenangan finansial tadi? Karena kita nggak ada yang tahu, ya. Ketika nanti sudah lulus, tantangannya akan semakin banyak. Mencari kerja, bayar pajak, bayar iuran, bayar cicilan, segala macam. Belum nanti, ya kalau ada niat yang lebih besar, waduh, pengen beli mobil pengen beli motor pengen iPhone 21 misalkan kayak gitu.
akan selalu ada itu masalahnya. Dan Anda harus tanamkan habitnya sekarang sejak saat ini supaya Anda punya sifat menahan diri, sifat untuk mawas diri untuk mengetahui, oke, tadi yang saya bilang, kapan saya boleh maju, kapan saya harus berhenti, kapan saya maju gaspol, kapan saya berhenti. Karena penting untuk tahu, ya ibarat mobil kan, mobil kalau digas terus nabrak, tapi kalau direm terus nggak jalan. Betul, baik. Nah, jadi itu dia Smart Viewers, strategi dalam mengatur keuangan di tahun 2026 ini. Semoga jawaban dari Kak Ino tadi bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi yang memiliki resolusi tahun baru untuk mengatur pola keuangan di tahun yang baru ini. Jadi tetaplah bersama kami di Jurnal Binus Yan karena masih ada segmen yang lain.